Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11-1 yang beranggotakan Saya Risasti, saya Kiranti, saya Geri Pratama, saya Fitri Ramadhani, saya Amanda Ayunakias. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai sistem koordinasi. Bagi kalian yang belum tahu apa itu sistem koordinasi, yuk tonton terus videonya. Saya akan menjelaskan sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja pada organ-organ tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ dapat bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi terdiri dari yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem endokrin atau hormon, yang ketiga sistem indera. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara tepat. Komponen sistem saraf. Yang pertama sel saraf atau neuron, yang kedua sel saraf pusat, yang ketiga sel saraf tepi. Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mengantarkan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian dari otak. Proses penerimaan rangsang pengantar rangsang ke saraf pusat sampai dengan proses pengantaran respon dibantu oleh jutaan bahkan miliaran sel saraf neuron. Selanjutnya, struktur neuron atau sel saraf. Yang pertama, dendrit berfungsi menerima rangsangan dan berlanjut ke seluruh tubuh. Yang kedua, inti sel atau nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Yang ketiga, mielin merupakan sel penunjang neuron yang membentuk selubung mielin pemupus akson. Yang keempat, nodus Ranvier merupakan titik pada akson yang tidak terselubung. Yang kelima, selubung mielin berfungsi mempercepat jalannya rangsang. Yang keenam, badan sel berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang ketujuh, akson atau neurit berfungsi menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke neuron berikutnya. Untuk proses transmisi impuls ke neuron, yang pertama yaitu impuls atau rangsangan menyerupai aliran listrik yang merambat pada serabut saraf. Yang kedua, penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Baiklah, selanjutnya mekanisme penghantar impuls melalui 3 tahap. Yang pertama, polarisasi, yang kedua, depolarisasi, yang ketiga, repolarisasi. Jenis-jenis neuron. Yang pertama, saraf sensorik, menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf motorik, menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor, otot atau kelenjar. Yang ketiga, saraf konektor atau interneuron, meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selanjutnya, fungsi saraf. Yang pertama adalah untuk penghantar sinyal listrik, yang kedua, integrasi informasi, yang ketiga, pengendalian gerakan, yang keempat, penyimpanan dan pemrosesan informasi. Urutan stimulus. Pertama, gerak sadar, mulai dari impuls, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor, dan reseptor. Yang kedua yaitu gerak refleks, dimulai dari impuls, saraf reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor, dan